Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Hani dari Kementerian Keilmuan BEM Fapet Unsur 2020 Kabinet Bingkai kita. Nah, di sini jadi saya akan melakukan podcast obrolan seputar peternakan. Nah, jadi kali ini temanya adalah tipu muslihat daging gelonggongan. Nah, jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa topik terkait daging gelonggongan. Nah, mungkin dari teman-teman udah ngerti ya daging gelonggongan itu apa. Nah, jadi tapi di sini saya akan membahas terkait apa sih yang dimaksud dengan daging gelonggongan, terus kira-kira ciri-cirinya tuh seperti apa sih, terus kira-kira prosesnya itu tuh seperti apa sih daging gelonggongan itu, terus juga nanti kita akan membahas terkait peredarannya, lalu sampai ke cara penanggulangan dari daging gelonggongan tersebut kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin yang pertama langsung aja ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan daging gelonggongan? Oke teman-teman, jadi istilah gelonggongan itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu gelonggong. Nah, biasanya itu dikaitkan dengan produk-produk daging sapi kayak gitu tuh. Nah, jadi produk sapi yang dijual sebelumnya itu tuh sebelum disembelih, nah itu tuh melalui proses yang tidak wajar seperti teman-teman. Nah, jadi mungkin lebih detailnya lagi yang saya baca dari laman pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, jadi daging gelonggongan itu tuh daging yang diperoleh dari sapi yang sebelum disembelih itu diberikan air sebanyak-banyaknya. Nah, jadi beberapa jam sebelum penyembelihan, sapi tersebut itu tuh diberikan air atau diberikan minum sebanyak-banyaknya. Nah, yang tujuannya itu tuh supaya menambah massa dari si daging tersebut seperti itu. Jadi ketika nanti dagingnya sudah disembelih, otomatis akan mendapatkan bobot daging atau massa daging yang lebih tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara pembuatan daging gelonggongan? Nah, jadi lebih kayak ke prosesnya. Proses kenapa sih bisa jadi daging gelonggongan? Nah, jadi ada dua proses daging gelonggongan, yaitu daging gelonggongan yang diberikan air sebanyak-banyaknya sebelum disembelih. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah daging gelonggongan yang sudah disembelih lalu disuntikkan dengan air ke dalam daging tersebut. Jadi emang ada dua tipe ya teman-teman ya. Nah, jadi bedanya di sini kalau misalnya sebelum disembelih otomatis diberikan air sebanyak-banyaknya itu biasanya melalui selang gitu kan, melalui selang ke dalam mulut si sapi tersebut kayak gitu. Di mulut sapi tersebut nanti akan diberikan air sebanyak 10 sampai 20 liter seperti itu loh. Otomatis bobot si daging gitu ya, bobot si dagingnya nanti tuh akan naik seperti itu. Lalu ketika yang kedua nih yang sudah disembelih, otomatis dagingnya itu sudah dalam bentuk daging ketika udah disembelih. Nah, itu baru disuntikkan dengan air, otomatis massa daging tuh akan naik kan teman-teman di situ. Nah, jadi itu loh perbedaannya. Ada dua tipe daging gelonggongan seperti itu. Lalu masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih ciri-ciri daging gelonggongan dengan daging sehat? Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri daging gelonggongan dan daging sehat itu perbedaannya. Yang pertama itu ciri-ciri daging gelonggongan. Yang pertama itu tuh daging gelonggongan biasanya tuh berwarna pucat, dagingnya itu cenderung lembek, permukaannya itu terlihat basah seperti itu teman-teman. Terus yang keempat itu biasanya si penjual itu tidak akan menggantung menggantung dagingnya itu di gantungan yang di depan biasanya penjual-penjual lapak seperti itu loh teman-teman. Nah, itulah ciri-ciri daging gelonggongan. Lalu bagaimana sih ciri-ciri daging yang sehat itu seperti apa? Nah, jadi daging yang sehat otomatis warnanya tidak pucat atau mungkin warna merah tidak pucat. Yang kedua itu tekstur dagingnya itu lebih kenyal teman-teman. Lalu yang ketiga otomatis si daging tersebut itu tuh bakal digantung teman-teman sama si penjualnya. Lalu yang paling penting adalah lemak dari si daging itu berwarna kekuningan. Terus selanjutnya, bagaimana sih sistem peredaran daging gelonggongan di pasar tradisional? Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus pelaporan daging gelonggongan yang terdapat di pasar tradisional. Nah, khususnya itu kasus di Kabupaten Sleman tersebut. Nah, jadi di sini si daging gelonggongan itu tuh biasanya didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Kenapa di pasar-pasar tradisional? Karena memang di sana tuh inspeksinya itu tidak terlalu ketat seperti teman-teman, tidak seperti halnya masuk ke mal-mal besar, ke supermarket seperti itu. Nah, jadi peredarannya ketika daging yang sudah disembelih seperti itu masuk ke dalam pasar tradisional, otomatis si daging tersebut akan ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah dari harga produksi atau bukan produksi, harga yang lebih rendah dari harga
pasaran seperti itu. Misalnya dengan contoh, biasanya daging dari jagal dijual seharga Rp85.000 per kilonya. Tetapi daging gelonggongan tersebut itu dijual seharga Rp75.000 atau bahkan Rp70.000. Otomatis sebagai penjual akan membeli harga 70.000 sampai 75.000 ini. Karena apa? Karena si penjual tersebut itu ingin mengeluarkan modal sedikit mungkin, tapi ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin seperti itu. Bagaimana tidak ketika harganya 70.000 atau 75.000 dijual seharga 105 sampai 110.000 seperti itu. Jadi otomatis lebih banyak keuntungannya di daging gelonggongan ini kan. Tapi dari penjual-penjual di pasar tradisional biasanya tidak mengetahui itu daging gelonggongan atau bukan seperti itu. Nah, jadi di sini otomatis untuk dari segi penjual pun tidak mengetahui bahwa daging tersebut pun akan mengalami susut, teman-teman, susut penjualan ketika daging tersebut dijualnya dalam waktu yang lama. Seperti itu, otomatis akan mengalami susut dan yang mengakibatkan penjual mengalami kerugian seperti itu. Lalu selanjutnya di sini apa sih dampak yang timbul dari peredaran daging gelonggongan di pasar tradisional? Banyak sekali teman-teman. Jadi untuk dampak yang timbul itu ada beberapa segi gitu loh, dari segi konsumen atau segi dari penjual. Jadi pengepulnya, ya bukan pengepul, jadi penjualnya seperti itu. Jadi ada dua segi kerugian yang dialami dari peredarannya daging gelonggongan di pasar tradisional. Yang pertama dari segi konsumen. Nah, konsumen yang membeli daging gelonggongan dari pasar tradisional. Nah, jadi yang pertama, si konsumen akan membeli harga yang sama dengan daging yang tidak gelonggongan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman kan udah tahu nih, proses daging gelonggongan itu akan diberikan air sebanyak-banyaknya atau mungkin disuntikan air ke dalam daging tersebut untuk meningkatkan massa daging. Nah, jadi teman-teman, disinilah pokok permasalahannya. Kira-kira daging yang disuntikan dengan air, nah air ini udah terjamin apa belum kehigienisannya? Nah, di situ teman-teman. Nah, jadi beberapa kasus nih ya. Jadi teman-teman, ketika air yang diberikan ke dalam daging itu kotor, nah otomatis si daging tersebut tuh akan tercemar. Biasanya bakteri yang ada di air itu apa? E. coli, salmonella. Nah, otomatis itu akan mencemari si daging tersebut. Nah, yang akan mengakibatkan si daging ketika dikonsumsi akan memberikan dampak diare atau gangguan pencernaan yang lainnya bagi konsumen tersebut. Lalu selanjutnya dari segi penjual di pasar tradisional. Nah, jadi penjual di pasar tradisional mereka tetap menjual dengan harga yang sama saja seperti itu, tapi dengan modal yang kecil. Tapi tanpa mereka sadari, ketika daging gelonggongan tersebut dijual atau mungkin dilapakkan dalam waktunya lama atau mungkin penjualannya itu lambat seperti itu ya, lambat. Nah, otomatis si daging tersebut akan menyusut gitu masaknya. Karena apa? Karena kan di dalam dagingnya itu tuh kandungannya air, teman-teman. Jadi otomatis lama-kelamaan gitu kan airnya tuh bakal susut dan nanti akan mengalami ya penyusutan yang lebih tinggi gitu loh daripada daging-daging yang kualitasnya baik seperti itu, atau mungkin daging yang bukan gelonggongan seperti itu. Jadi bukannya mendapatkan cuan atau mungkin bukannya mendapatkan keuntungan yang tinggi ya bagi para penjual, otomatis akan mendapatkan rugi seperti itu. Jadi teman-teman harus bijak ya. Oke, lalu yang terakhir teman-teman, dan ini yang paling penting, bagaimana sih cara menanggulangi penyebaran si daging gelonggongan di pasar tradisional tentunya. Oke, jadi teman-teman, di sini ada dua peran. Peran kita sebagai konsumen dan peran kita sebagai pemerintah. Nah, jadi peran kita sebagai konsumen, kita harus menjadi konsumen yang cerdas. Halo teman-teman, sekarang kan lagi zaman-zamannya teknologi yang canggih nih, teman-teman. Otomatis banyak sekali nih menggunakan smartphone kayak gini ya. Nah, kalian bisa mencari artikel atau mungkin bahan bacaan yang lain di internet. Bagaimana sih ciri-ciri daging yang sehat? Bagaimana sih ciri-ciri daging gelonggongan itu seperti apa sih? Kalian cari di situ teman-teman. Banyak sekali bahan bacaan, banyak sekali bahan materi yang perlu kalian pelajari gitulah. Nah, kenapa sih kita harus ribet kayak gitu? Tentunya kita harus ribet teman-teman. Nah, itu kan untuk kesehatan kalian kayak gitu. Oke, nah itu yang untuk segi konsumen.
Yang kedua itu adalah dari segi pemerintah. Nah, jadi teman-teman, pemerintah itu tuh sudah ada nih Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, di situ perannya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan itu bisa mengadakan sosialisasi dari desa ke desa kayak gitu loh, untuk menyebarluaskan pentingnya kita harus mengamati, atau mungkin pentingnya kita harus mengetahui tipu muslihat dari daging gelonggongan ini gitu, supaya teman-teman konsumen atau mungkin masyarakat di sana gitu biar lebih mengerti gitu loh, lebih jeli gitu, bisa membedakan, dan kita bisa menyetop penyebaran si daging gelonggongan tersebut kayak gitu. Terus pemerintah selain mengadakan sosialisasi dari desa ke desa, pemerintah pun bisa membuat seperti media cetak kayak gitu untuk disebarluaskan. Lalu pemerintah juga bisa menyebarluaskan melalui media sosial kayak gitu. Atau mungkin teman-teman bisa juga share video ini, itu adalah salah satu tujuan untuk menanggulangi penyebaran daging gelonggongan di pasar tradisional seperti itu. Jadi cukup segini teman-teman untuk pembahasan tipu muslihat daging gelonggongan. Nah, jadi untuk teman-teman, kalian harus menjadi konsumen yang cerdas serta pedagang yang bijak seperti itu. Oke, terima kasih dari saya Umi Hani. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kata-kata yang salah seperti itu ya, mungkin kata-kata yang kurang pas kayak gitu. Nah, itu tujuan kalian untuk memperbaikinya seperti itu. Oke, teman-teman, kalian bisa mulai diskusi atau mungkin boleh menanyakan terkait daging gelonggongan ini di laman komentar. Oke, mungkin cukup dari saya. Nah, sekarang closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.